Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam juga buat keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada, baik-baik saja dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan, Tim Nasional Indonesia saat ini fokus. Ya, 2 hari lagi kita akan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City di kota Jeddah. Semoga bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan bersama, hasil yang positif. Ya, beberapa kali saya sudah bilang bahwa tidak perlu mengejar kemenangan, jangan terlalu jumawa, ya. Tapi cukup dengan imbang, ini sudah merupakan hadiah buat kita semua. Ya, di saat kita akan balik ke Jakarta untuk menghadapi Australia pada tanggal 10 September yang akan datang. Nah, pasti teman-teman juga sudah tahu dari kemarin, ya, sampai tadi pagi berita-berita banyak tentang Tim Nasional Indonesia. Bukan saja soal latihan mereka, tapi Sintayong sebagai pelatih kepala memberikan kelonggaran, ya, menyuruh pemain-pemain itu untuk berdoa, ibadah umroh yang dilakukan oleh semua pemain-pemain Indonesia yang beragama Muslim. Ini bagus sekali, top STY luar biasa, dan ini dimanfaatkan oleh semua pemain, dipimpin bahkan langsung oleh manajer tim Pak Sumarji. Wah, dan anak-anak itu antusias sekali, ya, untuk melakukan ibadah umroh. Ini penting sekali buat mereka. Kapan lagi, mumpung sudah ada di Arab, dimanfaatkanlah itu. Dan Senin kemarin mereka mendapat kesempatan itu. Nah, di antara seluruh pemain Indonesia, ada pemain abroad kita, ya, Ragnar Oratmangun, juga sangat senang, gembira, sukacita ketika dia bersama dengan Rizky Ridho dan kawan-kawan, Muhammad Ferrari, Hoki Caraka, tentu Dimas Derajat, Ramadan Sananta, ada Egy yang ikut di sana, ada Witan Sulaiman, ya, Muhammad Ferrari. Wah, ini kesempatan bersama dengan Pratama Arhan, tentunya mereka datang untuk beribadah umroh di sini dan berdoa untuk mungkin semua doa-doa dipanjatkan, ya, termasuk bagaimana Ragnar sendiri yang menginginkan bahwa selain kesehatan tentunya bagaimana dia bersama dengan Tim Nasional Indonesia bisa mendapatkan hasil yang positif. Ya, itu tentunya doa-doa yang dilakukan, dan dia ingin, ya, tentunya punya mimpi, ya, membawa Indonesia ini lolos Piala Dunia. Wajar-wajar saja. Ya, orang bisa bilang ini tidak mudah, sulit. Ya benar, memang sulit. Kita berada di grup C yang berat di sana. Ya, selain Arab Saudi kita tahu bersama ada Australia, ada Jepang, Bahrain, dan Cina. Tapi kan semua bukan tidak mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang baik jika kita bisa menyelesaikan pertandingan di Arab dengan bagus tentunya, dan memanfaatkan pertandingan kandang melawan Australia. Karena ini kunci buat saya. Kalau dua-dua kita ini galah melawan Arab dan Australia tentunya berat. Karena kita akan melakoni laga tandang 2 kali melawan Bahrain dan Cina. Itu juga termasuk berat. Jadi memang jadwal ini seakan tidak menguntungkan buat Tim Nasional Indonesia. Namun kita harus hadapi. Ini sudah harus dijalani fakta bahwa kita akan berhadapan dengan Arab dan Australia. Itu mungkin yang diminta oleh Ragnar. Ya, saya pikir pantas dia melakukan itu untuk bagaimana dia punya angan-angan setelah bermain mendapat kesempatan sebagai warga negara Indonesia. Ya, dia ingin membawa tim nasional kita, sehingga ini akan tercatat dalam lembaran sejarah dia, bahwa dia bersama dengan timnas dan lolos Piala Dunia. Kalaupun kita tidak bisa menempatkan 2 teratas yang langsung lolos dari grup C, masih ada harapan di peringkat ketiga dan peringkat keempat, itu yang diburu oleh STY dan seluruh pemain, agar kita bisa ikut di putaran keempat. Ketika ada 2 grup di sana, ya, kemudian juara-juara grup A dan B itu akan lolos. Ya, kalaupun kita tidak bisa, ada runner up, dan runner up akan bermain untuk playoff. Kita akan bertarung dengan playoff dari Amerika Selatan, salah satu wakil. Jadi memang ada di sana. Ya, tapi untuk urutan keempat saya pikir wajar-wajar saja. Nah, itu yang dipanjatkan dua-dua ini tentunya bagi Ragnar Oratmangun yang bersama dengan teman-teman. Wah, dia senang sekali pokoknya. Nah, ini penting juga agar pemain-pemain itu berpikiran lebih fokus, lebih tenang, ada kedamaian di saat akan berhadapan dengan pertandingan penting melawan tuan rumah Arab yang berambisi besar untuk bisa meraup 3 poin melawan Indonesia. Tapi sebelum mereka lakukan itu, mereka harus bisa melewati hadangan juga bagi tim Garuda kita yang bersemangat, bertekad juga untuk paling tidak draw saja. Ya, Thailand, ya, bisa melakukan itu di Piala Asia 0-0. Kita juga bisa. Thailand tidak punya Jai Ises, tidak punya Ragnar Oratmangun, Tom Hai, Calvin Verdong.
Kita sudah punya sekarang dan itu bisa lakukan. Arab juga terakhir bulan Juni kemarin kalah di kandang lawan Jordania. Itu yang membuat mereka hanya jadi runner up grup yang untuk bisa lolos. Jadi bukan tidak mungkin ya Yordania bisa mengalahkan Arab. Yordania juga menang susah payah melawan kita di Kuwait. Ya. Anda masih ingat teman-teman ya dalam kualifikasi waktu itu ya kita bisa mengalahkan Kuwait tapi hanya kalah 1-0 dari Yordania. Nah Yordania mengalahkan Arab Saudi. Jadi peluang itu terbuka. Yordania pun kalah dari tim U23 kita. Ya, dari Ivar Jenner, Rafael Struijk, Nathan Cho, Justin Hopner ya, yang melakukan dengan baik. Ada Witan di sana, ada Rizky Ridho mengalahkan Yordania bahkan dengan angka telak sampai 3 gol. Jadi semua bisa dilakukan karena waktu kita mengalahkan Yordania U23 tidak ada yang mengatakan bahwa kita mampu mengalahkan dengan sangat meyakinkan. Yordania tim yang kuat, tapi buktinya kita mampu melakukannya dengan baik. Arab pasti akan berhati-hati untuk menghadapi Indonesia dan semoga kembali lagi Ragnar bisa menjalankan tugasnya dengan baik selepas dia sudah melakukan ibadah umroh dan dia langsung kembali ke hotel berkumpul latihan bersama dan sekarang ya lebih tenang lagi menghadapi Arab Saudi. Masuk lapangan dengan kepala tegak dan fight dengan The Green Falcons ya. Dan Ragnar akan dimainkan sejak awal, sudah pasti. Dijamin 100%. Baik-baik saja dia akan bermain di posisi melebar di flank untuk bisa mendampingi Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand. Yang saya pikir sudah firm ini 3 pemain akan ada di depan ketika STY bermain dengan 3-4-3. Nah, kita akan tunggu teman-teman. Ya. Semoga pemain-pemain Indonesia yang semua dari Liga 1 ini yang ikut di ibadah umroh ini bisa mendapatkan hasil yang bagus dan tentunya mereka berterima kasih kepada Sintayong yang sudah mengizinkan dan bahkan mengumpas semangat dari seluruh pemain-pemain. Ayo, kalian harus ibadah umroh. Ya, mumpung ada di Arab Saudi. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.